Bagaimana nya? Jadi Kan pertanyaan saya seperti ini, kepada siapakah yang Anda mengatakan tadi, yang Anda akui bahwa sifatnya Allah itu mengasihi, sifatnya yang kekal, mengasihi sebelum segala sesuatu Ia ciptakan. enggak, sebelum, kalau tidak ada belum diciptakan, kepada siapa dia mengasihi? Ya, Ini pertanyaan apa? Dander, analoginya aja begini, Bang. Mungkinkah kamu membelikan baju anak-anak sementara kamu belum punya anak? Apa mungkin kamu membeli baju anak sementara kamu belum punya anak? Apa mungkin kamu membelikan susu ibu hamil sementara kamu belum punya istri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Itu yang barusan tadi yang ngomong tentang apa yang dibahas, ngebilang sampai ngebilang-bilangin kelamin kayak gitu. Mau dibilangin orang punya etika, bahasanya juga tidak layak untuk dihormati. Dari bahasanya aja kan gitu. Ya. Apa-apa, Bang. Iyalah, asobruinulah kuliah malin. Orang yang sabar terus beruntung. Emang udah cobaan dan emang udah tulisannya. Orang Islam ini banyak ujian dan cobaannya. Tapi jangan salah, Islamlah yang akan dimuliakan di akhir nanti, kan gitu. Saya tuh sering nyimak gitu kalau menang orang ini ya. Masa ngomongnya 2000,4 ngomong jorok terhadap perempuan, laki lagi yang ngomongnya, sama aja nggak punya harga diri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada lagi. Iya, itu aja tadi aku minta naik gara-gara orang itu. Iya. Kurang ajar itu ngomong begitu sama. Terkadang itu ya begitu, Bang. Nggak punya itu. Mungkin dengan dia berkata seperti itu, dia merasa seakan-akan jagoan. Justru padahal paling bodohnya seakan-akan orang nggak punya aturan. Mau Islam, mau Kristen, mau Nasrani sekalipun, kalau kata emaknya, "Nak, jangan kamu maling," kata, itu ajaran yang benar. Gitu. Nggak mau terima dia, kurang ajar memang dia. Masih bodoh mau naik di komalnya orang ya, Bu. Harus terimalah konsekuensi. Iya. Belajarlah kalau nggak mau di obok-obok kamu.
Kalau dia nggak mau dihujat, ya janganlah untuk Iya. kayak aneh-aneh kan. Coba kalau dia naik tadi kan, Bunda Norani kan nanya baik-baik, siapa yang naikkan ini? Dia langsung ketawa-ketawa Iya. seperti itu. Malah Iya. ngomong tentang kelamin segala macam. Itu sudah bikin emosi juga saya. Kalau kata anak gaulnya SD zaman sekarang, woi kakek, kamu bilang-bilang kelamin, emang kamu nggak punya ibu tadinya? Kamu keluar dari mana? Gitu. Ya itu betul. Nggak mikir dia susah payahnya emaknya yang ngelahirin dia. Itulah yang bikin saya jengkel itu. Iya. Orang goblok gitu. Udah jelas-jelas Arab Saudi aja yang segitu tempat kita beribadah panut sama orang Indonesia, banyaknya Islam. Iya, benar. Sebenarnya yang Kristen itu udah jelas, mereka tuh udah tahu kalau mereka tuh bakal dihukum di hari akhir nanti. Cuman mereka itu munafik. Banyak di Amerika yang udah masuk Islam, banyak. Di Australia Orang banyak. dihipnotis semua itu. Setinggi apapun pangkatnya dia itu tadi, sekalipun dia kayak Prabowo jabatannya, kalau dia ngomong jorok kayak gitu, nggak orang kehormat. Iya betul Pak. Saya tuh emosi dari tadi itu, beneran. Iya. Oh, kata saya. Aku aja Bunda cuma Nora jadi di- aku aja cuma jadi penggemar setia Bunda Nora aja ini sering aku nontonin tuh, pokoknya di Bunda Nora live aku ikutin aja. Itu udah emosi juga aku itu, makanya aku minta. Kemarin juga yang sama si cewek-cewek itu juga tentang permasalahan apa tuh saya nyimak semua itu. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan abang-abang? Udah Bun. Udah Bun, Iya. mungkin itu aja Bun. Iya. Intinya sabar-sabar aja lah Bun ya. Iya. Ya, Makasih Bun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngoceh pula di atas ngerumpi, bah. Gila kali ya yang muslim. Kalau memang yang muslim janganlah naik. Udah kalau kita posisi untuk orang Kristen diskusi gini, kalau mau menyampaikan sebentar, tanpa harus disuruh lah. Oke? Alright, aku ingin sebentar aja. Sebentar dulu, Bang Udin. Monitor. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ayubi. Ganti-ganti aja namanya. Nora, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang siapa sih yang naik tadi? Biasalah, PN. Penghujat. Biasa apalagi. Aku cuman mau ingin menyampaikan tadi memang. Ini siapa nih? Mulut manis, monitor. Mulut manis. Mulut manis. Mulut manis. Dia hina-hina perempuan kah? Iya. Iya bang. Ya. Mulut manis itulah. Islam Kristen. Oteng-oteng tanpa otak ya gitu. Padahal tanpa perempuan mereka itu nggak punya Tuhan loh. Iya. Mulut manis. Jadi, Iya bang. ya Islam Kristen bang. Kristen. Oh Kristen. Oh iya. Silakan bang. Manis, kalau mau diskusi, saya di sini mewajibkan buka kamera. Halo Arya, buka kamera atau tidak? Saya turunkan. Turun. Andi Arya, enggak si Andi Arya. Oh ya bagus. Buka kameranya, mulut manis. Saya juga nggak bisa buka kamera bu, biar aku di bawah aja. Oh oke. Terima kasih bu. Jadi masalah perempuan, ada pengaduan seorang wanita kepada saya. Udah, dia pengaduan tentang diskusi debat agama ini.
ada seorang laki-laki bersahabat, mereka bersahabat antara Kristen dan Islam. Dari kecil mereka bersahabat, udah bersahabat, mereka satu kerja, satu sekolah, satu kuliah, sehingga satu kerja. Udah, jadi yang Kristen ini berbicaralah sama yang Islam. Ya, kita buat aja lah si Islam ini namanya Lek Parno, yang apa namanya Walias gitu ya, yang Kristen. Oke, jadi Parno, apa? Kau tahu nggak apa itu? Dulu kita waktu masih pacaran dulu kan, waktu kita pacaran cewek-cewek, untuk menilai cewek itu pemain atau enggak katanya. Kan kita bisa melihat dari pelebaran katanya. Pelebaran apa? Loh, kita kan dulu kalau misalkan dapat cewek anak main kan gitu kan. Iya, kalau pelebaran dia anak main, rupanya bukan dari pelebaran ditengok. Maksudnya apa? Kedalaman. Loh, kedalaman cuman kalau dia dalam berarti anak main dong. Iya, karena ada dalam kitab kami. Yang betul lah. Cuman kan yang Islam ini kan nggak pernah tahu bahas-bahas Kristen ya kan, nggak pernah tahu kitab ya kan. Jadi aku membaca di dalam Amsal 23:27. Apa itu? Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Jadi di situ kan perempuan jalang adalah lubang yang dalam, berarti lubang dalam. Iya, kalau dulu kan cewek kan lebar kan, udah lebar punya cewek ini kan begitu kan. Nah, jadi terkejutlah yang Muslim si Parno nih, masa kayak gitu, ditunjukkan, dibukanya kitabnya di Amsal 23 kan, di Amsal 23 dibukanya kan, udah, betul ya. Jadi terakhir dia kan pun bingung. Gak lama diteleponnya istri bolak-balik, istrinya, "Ma, kamu di mana?" Mereka udah kawin nih, udah menikah. "Ma, kamu di mana?" Di rumah. 1 jam sekali dari kantor dihubungin ya istrinya. "Ma, kamu di mana?" "Ada apa sih Pak?" "Di rumah." "Kenapa sih?" katanya. "Ya jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana." "Apanya ini kan?" "Udah, ini bukan ngarang woi, ini bener loh, ini bukan ngarang, kalian jangan panas, ini asli loh, ada pengaduan." Jadi terkejutlah si suaminya yang Islam nih. Ada apa? Bolak-balik 1 malam. Jadi pas jam 5 sore, jam 5:30 pulang sampai di rumah, langsung ditanya istrinya, diinterogasi istrinya, karena punya istri yang dalam, ya kan, diinterogasi. "Kamu dulu pacaran sama siapa? Kamu pacaran sama siapa? Apanya papa nih? Kamu pacaran sama siapa?" Loh, terkejutlah istrinya. Ada apa kan gitu kan. Berantem akhirnya, berantem. Itu bukan curhat, ini kisah nyata kan, gak usah kepanasan Noten. Ini kitab kalian, ini Bible kalian yang menyatakan ya. Jadi terakhir panas lah. "Ada apa sih Pak? Ada Pak?" "Kau kan dulu pacaran sama siapa? Pacaran sama siapa?" "Loh, kenapa rupanya? Sama Ambu lah kan, punya muda dalam katanya." Padahal bukan masalah dalamnya punya istrinya, punya lakinya yang pendek ya kan. Jadi begaduh lah dia, diceritakanlah. Akhirnya DM lah ibu ini sama saya, "Bang, saya nggak mau sebutkan ya namanya siapa ya, mungkin nonton di bawah ya, ibu mungkin nonton di bawah ya, maaf ya bu ya, saya menceritakan ya bu." Ini ceritanya apa sih Bang Ben? Asli Kok asli Bang. Ada yang dangkal, ada yang dalam. Ini ceritanya apa gitu loh? Ada di kitab mereka di Amsal 23 nomor 27 kan jelas itu. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, ya kan? Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ini tadi karena masalah Oten tadi bicara masalah itu, masalah perempuan itu kan. Jadi aku bahas inilah. Jadi siapa yang jalang, siapa yang ini. Jadi kan memang di Amsal. Jadi ibu itu DM saya lah, "Bang, bener nggak Bang di kitab Kristen tuh ada kayak gitu Bang? Karena suami saya mengatakan kayak gitu." "Oh, udah bu, gini, minta nomor WA." Teleponan sama saya, nomor WA. "Mana suami ibu?" katanya. "Mana suami ibu?" Akhirnya konferen bertiga lah kami. Saya jelaskan, "Bang, benar Bang, di dalam kitab mereka itu tertulis banyak di kitab mereka tentang pecah bulan, banyak kali. Jadi abang kan mungkin belum paham kitab mereka karena belum bersahabat." "Oh iya Bang, iya." Itu sebenarnya kalau melihat tolak ukur pemain enggaknya bukan dari situ Bang, bukan dari situ. "Loh, kok bisa kayak gitu ya Bang? Entahlah kitab mereka ini, nggak ngerti lah. Apakah kitab mereka disebut firman Tuhan, aku juga nggak tahu dan korelasi. Terus kenapa ya Bang, kok ada kitab itu isinya? Aku nggak tahu Bang, kenapa." Di Amsal 23:27 itu menyatakan apa? Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Perempuan jalang kan berarti pesundal, bener kan? Berarti kalau pesundal lubangnya dalam, bener nggak?
Kalau kata Romo Aldo, jadi kitabnya umat Kristen itu catatan wartawan. Oh iya 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 iya. Kristen yang ngomong gitu. Iya, Catatan iya, iya. wartawan. Jadi campur antara firman Tuhan dengan catatan wartawan itu campur di situ. Oh, pantas lah. Oh iya, jadi pantas lah begaduh. Jadi saya damaikan lah. Udah bang, ini mohon maaf ya. Memang begitulah kita mereka. Janganlah ribut di rumah istri. Iya, saya panas lah. Karena maaf ya bang, punya istri saya dalam bang. Emang punya kau yang pendek kata istrinya. Begaduh sih. Udahlah, udah. Memang punya kau yang pendek katanya. Jadi begaduh lah mereka. Begaduh udah bang. Itu jadi mungkin yang si Kristen itu dia pun baru baca kitab itu kan gitu kan. Pemikirannya seperti itu. Nah, itulah salah satu ya. Oten, kalau kalian bicara tentang masalah itu jangan ya. Kalian jarang membaca kitab kalian. Banyak kali ayat pencabulan di dalam kitab kalian. Jadi nggak perlu kalian bicara kayak gitu. Jangan menampol kalian sendiri ya. Menghina perempuan, masalah kelamin ya, masalah kelamin jangan. Panas kan? Panas, jangan sampai dibaca anak. Jangan begitu ya. Apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian hakimi, jangan menghakimi kata Yesus. Jangan menghakimi, kalau tidak mau dihakimi. Jangan. Banyak data-data kesalahan yang harus dibahas dalam kitab kalian ya. Jadi kalau mau naik nggak usah panas-panas, lebih bagus kalian pergi ya. Ini menampar kalian sendiri, menampar ya kan, menampar. Jangan ya, buat teman-teman yang Kristen, buat yang Islam, ini menampar. Kalian juga nggak usah panas. Kalian yang panas ini berarti punya kalian yang dalam gitu. Ngikutin punya Oten. Jangan ngikutin. Letak dari itunya, masalah itu dokter yang menilai ya. Itu semua mitos semua itu. Mitos semua. Ya, jadi jangan percaya kayak gini, itu mitos. Nggak ada kayak gitu. Mau cewek apa segala macam, nggak ada urusannya ke lubang dalam, lubang lebar, nggak ada. Ini pun Oten ini gila nih, merusak gitu. Merusak rumah tangga orang nih, coba lah. Kan nggak aja. Karena perempuan jalang dipikirnya istrinya itu pemain lah. Iya, istrinya baik budi kok dulu. Berarti dia menipu. Punya istri yang dalam punya istrinya. Jadi gimana? Bukan lebar. Kalau dulu kan kita melihat cewek kan lebar ya kan, untuk laki-laki kan. Ini kenapa kalian kepanasan, Ten? Ya, jangan panas-panas lah. Itu memang nggak ada kepanasan Ten di bawah. Mampus kalian, mati kalian kan. Makanya jangan sok-sok ini, jangan menghina-hina, ya kan? Banyak. Tuh, kenapa panas naik lah? Gini loh, bilang sama kalian ya Kristen ya. Sebenarnya kita ini kan satu Tuhan, ya, satu Tuhan, satu keturunan. Hanya kitab yang membedakan kita, oke? Nah, kita meyakini Tuhan kita cuma satu, surga cuma satu, neraka cuma satu, oke? Kita mana ajaran kasih sama manusia? Silahkan. Jangan kalian taunya cuma typing, ya, menganggap kalian itu tidak benar. Kalau memang kalian berani ya, naik ke atas. Yakinkan kepada kami, tunjukkan kepada kami kalau Kristen itu agama benar. Itu baru keren. Itu baru, benar nggak? Yakinkan kepada kami. Itu baru. Naikkan. Tutur bahasa, narasi, diskusi kalian mantap. Wah, membuat kami yakin terhadap Kristen. Berarti memang benar Kristennya agama benar. Kan begitu? Tunjukkan kepada kami. Nah, tapi kalau dengan cara ini kalian tapping, menghina, menghujat, kami nganggap alah, gak ada apa-apanya. Jadi kalau begini cara kalian, kami umat Islam wajib berdiri tegak di sini untuk mengajak kalian agar kalian menuju jalan yang benar. Gitu loh. Woi, Kristen agama benar, yuk ajak kami. Kalau memang kalian yakin dengan Tuhan kalian itu benar, kalian yakin surga itu milik kalian benar, ajak kami. Kasihilah sesama manusia
gitu prosesnya, ya kan? Begitu dong. Kalau kayak gini, kita nongol gitu. Kita kan nggak setiap hari toh, terutama saya nggak setiap hari main TikTok teman-teman. Ya cuma paling seminggu sekali gitu. Masa begitu naik langsung diusir gitu aja teman-teman? Ah, benar. teman-teman nggak kasihan? Benar lah. Pikir nggak capek. Kita tunggu Oten. Kita tunggu. Berani nggak Oten naik? Kalau naik nanti kita turun. Naikkan Oten lagi. Turun kalau ada naikkan Oten. Nggak apa-apa. Kok nggak berani kalian? Yakinkan gitu. Wah, Oten naik. Turun. Kita memang mau diskusi. Nggak ada Oten. Jadi semana? Nggak ada Oten. Kalian mengharapkan orang narasi gitu. Kalian mengharapkan orang narasi monolog. Mau kalian cari delik ya gitu. Iya. Aduh, janganlah. Nggak boleh kayak gitu ya. Karena kebencian kalian terhadap, ya mungkin terhadap Nora kan, kalian berharap dia monolog gitu kan, nah, kalian mau rekam gitu, naiklah silakan, yakinkan. Kalian pikir gak capek, cakap aja capek lah bos, sendiri naik ke atas, cara diskusi. Kalau kayak gini ya cara kalian itu apa? Awas nanti digeruduk. Kayak mana pula? Kalau nggak salah ngapain digeruduk? Ya kan? Nggak salah ngapain digeruduk? Kenapa takut? Kalau berani, kalau memang benar, mau 10 orang pun di sini, bah, aku aja bolak-balik menantang nih. Ayo, debat Roten, kroyok aku bilang, bolak-balik menantang. 1 lawan 8 debat Roten, naik, kroyok aku bilang, kroyok. Ku kasih kalian moderator yang Oten, momot aku cabut semua, kroyok aku. 1 lawan 8 orang, aku sendiri. 1 orang 5 pertanyaan. Ayo bergiliran, aku pertanyaan terakhir. Karena kita berani bos. Ngapain takut ya kan? Itu pun nggak ada yang berani Oten, nggak ada yang berani. 1 lawan 8 kan slotnya kan 9, 8 orang, 1 orang 5 pertanyaan bergiliran. Berarti 40 pertanyaan. Karena selama ini Kristen selalu memframing Islam takut ditanya, Islam main kroyok. Itu dia. Selalu framing seperti itu. Islam takut main kroyok. Nah, akan kubuktikan narasi kalian. Sekarang kroyok aku. Kroyok, kalau itu narasi kalian. Kroyok aku. 1 lawan 8. 1 orang 5 pertanyaan bergiliran. Setelah selesai bertanya semua, baru aku bertanya 1 pertanyaan terakhir. Nggak ada yang berani juga. Jadi cemana? Nggak ada yang berani juga. Jadi cemana? Oh, tidak punah. Cemana mau dianggap benar? Cemana mau dianggap benar kayak gitu? Ya, makanya kita kasihan kadang mereka. Ya udahlah, tapi terserah. Tugas kita hanya menyampaikan teman-teman ya. Yang paling pertama adalah sumum bukmum umuyum fahum layar jiun. Allah telah menutup mata hati mendengar mereka. Bang Blen, aku izin ngomong sama Kak Nora. Silakan Bang. Kak Nora, ini masih di Jakarta atau gimana Kak? Lagi bicara dia, lagi nelpon, lagi bicara. Oh iya. Halo, selamat sore. Sore Bang. Sore Bang. Kristen Bang. Oke lah, kalau begitu Bang Blen, Ya. Bunda Nora, aku izin antar anak dulu ya. Ya, oke Bang. Oke, yuk. Ya. Teman-teman, waalaikumsalam yang di bawah. Assalamualaikum Bang Blender. Waalaikumsalam Bang. Bang, abang Kristen. Bang, abang Kristen Bang. Kristen. Bisa on cam Bang, on cam. Saya Kristen ya. Bisa on cam Bang. Islam?
Islam tukang geruduk bang, makanya Kristen nggak mau Islam tukang geruduk bang, cengeng. Udahlah, on cam aja bang, on cam. Bisa on cam, berani Bang? nggak? Kalau Berani kita abang on letak- cam, kalau abang on cam, biar diskusi Kalau sama abang Nora. on cam. Diskusi berdua sama Nora. Diskusi kalau abang on cam. Bisa? Kenapa Bisa. Kristen nggak mau on cam? Islam itu cengeng, Udah, Islam nggak cengeng usah, nggak tukang usah, geruduk. nggak usah, on cam aja. Kalau gini memang aja, mau kau diskusi, berani nggak? nggak usah, nggak perlu. Kau Kita tukang mau geruduk. on cam. Islam Kita mau itu on cam. cengeng, tukang Berani geruduk. nggak? Berani nggak? Kau berani nggak? Nggak, kau Aku udah mau berani nggak? on cam. Aku udah berani on cam. Kau lah on Islam cam. itu masalah tukang geruduk. Nggak Cengeng, usah. tukang Ya tukang lapor. geruduk Kristen, Kristen tukang geruduk, Kristen tukang fitnah, tukang Orang fitnah. polisinya, polisi Kristen tukang banyak fitnah, Islam, tukang fitnah. pengadilan Islam. Kemarin di gereja itu di Bandung siapa pelakunya? Kristen. Gak usah banyak cerita kau. Kau nggak berani, Gak usah, bagus. gak usah cerita. Waktu di Bandung Wow, kemarin siapa Bang. kejadiannya pelakunya? Ibu Tukang aja fitnah. kau. Berani nggak on cam kau? Berani nggak on cam? Tukang bom gereja Coba siapa? turun Tukang aja bom kau, gereja, turun agamanya turun apa? kau, turun aja kau. Tukang bom gereja agamanya Turun apa? aja kau. Takut Kristen, kau anjing, takut ya Kristen. kau. Wah, Anjing kau, takut kau. tujuan kamu apa kan? Mau menghujat kan? Tujuan kamu menghujat kan? Ah, mau menghujat? Alah, banyak kali cerita kau. On cam kalau mau naik ke atas, biar nggak ada penghujatan. Kalau nggak ada penghujatan, on cam lah. Kalau kau on cam aku turun, berdua kau sama Nora. Kalau on cam, ya kayak gitu, ya. Kalau kalian niatnya nggak mau on cam, berarti ada niat mau menghujat. Nggak perlu kayak gitu. Jangan berkata kita masuk berita kok, masuk berita geruduk geruduk geruduk. Inilah kalian ya. Itu aja dibahas geruduk 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 geruduk. Aduh, fitnah yang di Padang tuh siapa pelakunya? Pendeta. Pendeta. Yang di Bandung siapa pelakunya? Kristen. Tapi fitnahnya Islam. Yang di Bandung kejadian 7 orang itu. Yang 7 orang itu kan siapa pelakunya? Kristen. Jemaatnya sendiri. Kalian memfitnah, jadi memang begitulah ya. Mereka memfitnah seolah-olah mereka terzolimin agar dapat biaya dari sana internasional. Sama kayak apa Permadi, siapa? Siapa tuh? Siapa sih namanya? Abu Janda. Sama kayak gitu. Dia seolah-olah dia keluar negeri agar dapat apa? Biaya. Seolah-olah Kristen terzolimi di sana. Dana, banyak kali cerita. Alah, misi-misi kalian kami pikirin udah nggak tahu. Tahulah, seolah-olah kalian benar-benar wah dia kan kesana mengatakan begitulah Kristen di Indonesia terzolimi segala macam. Duit alah dari biaya dari sana, bacot kali kalian yang kayak gitu-gitu dah. Kalau dulu ya, kalau dulu, sekarang sudah banyak, udah ada dolar, zaman semakin canggih, media semakin mantap. Nggak bisa, kalau dulu bisa lah, sekarang udah nggak bisa lagi, nggak laku sama kami. Geruduk. Kalau memang nggak ada data, karena gereja itu ya, dengar kalian ya, tengok di Bekasi di mana, satu gereja 4 berdampingan, 4. Di Indonesia ini lebih banyak gereja daripada masjid, padahal kita mayoritas loh. Di Indonesia ini lebih banyak gereja daripada masjid, padahal kita mayoritas. Ngeri nggak? Kenapa? Karena memang ajang bisnis, betul loh. Jadi yang punya tanah, pemilik gereja, jemaat, berapa kau berani siapkan jemaat? Ada berapa? Sekian, berapa? Setoran. Itu kan pengakuan siapa dulu? Siapa yang pura-pura murtad, pura-pura mualaf tuh, siapa namanya tuh? Yang pura-pura mualaf yang ketangkap tuh, kan itu pengakuan dia. 1 bulan 200 juta bagi hasil sama pendeta, kan begitu. Jadi gimana? Harus ada izin dong, harus ada izin. Kalau nggak ada izin bukan digeruduk. Ginilah kau menyalahkan Islam, inilah Kristen yang geruduk nggak bos. Mana heboh kita? Kalau memang tidak ada izinnya ya udah silahkan, kita nggak pernah menghebohkan. Kalian sikit heboh, lebih banyak gereja daripada masjid, bayangkan kayak mana coba. Kalian minoritas lebih banyak gereja. Kenapa? Karena lebih banyak denom, 45.000 denom kekristenan, satu Tuhan satu kitab, tapi menjadi terpecah 45.000. Masing-masing pendeta berebut jemaat untuk dapat uang.
Jadi nggak usah kalau banyak cerita ya. Kalau dulu kalian ngomong-ngomong kayak gitu mungkin bisa ya. Sekarang, aduh, zaman udah canggih bosku ya. Jadi ngomong-ngomong gitu asu, tai sama kalian ngomong gitu. Nggak percaya kami lagi, nggak percaya ya. Yang kayak gitu-gitu mau geruduk nggak ada. Yang itu adalah fitnah dari kalian agar mendapatkan dana sumbangan dari dunia. Itu real bos. Itu real ya. Nggak usah banyak kali cerita geruduk. Alah banyak kali yang geruduk orang kok kalian salahkan Islam. Yang geruduk orang kalian salahkan Islam. Yang geruduk gila, nggak aja. Sisi salahkan Islam. Ya, Islam Kristen. Oke bang. Saya Kristen. Oke ya. Nah, sebentar ya. Oke, sebentar. Mana ya open cam? Oke, turun belum menora. Sebentar. Iya biar kau menor aja kalau konken. Nih saya on cam. Sabar ya. Oh nanti ini takutnya apa nih? Siap-siap nih. Kemarin takutnya gitu. Gambar cepet itu juga sama aku nanti. Gambar cepet, gambar itu tinggal. Siap-siap nih. Siap. Ya, oke. Kenapa begini? Oke. Siap nih. Oke, Oh baik. enggak. Udah. Mau kan orang ya? Hah? Dua kali kenapa? Oke bang. Anda tadi Oh. minta bertanya ya. Ya, sesuai tema, oten ajaran sesat. Tadi Anda bilang silakan Oten naik. Ya, ya. Silakan orang Kristen naik, yakinkan kami sebagai umat Islam karena Tuhan kita satu, ya. Surga kita satu, oke? Yakinkan kami sebagai umat Islam kalau memang Kristen itu agama benar agar kami pindah ke dalam Kristen dan kita sama-sama satu surga. Kalau kita berbeda nih, Oke, yakin kami. bukankah Anda tadi mengatakan bahwa silakan Oten naik bertanya? Silakan bertanya. Ya, bukan. Tadi, tapi sempat ada saya bilang seperti itu kan, Anda dengar? Nggak apa-apa, Anda dengar? Ya. Anda dengar itu kan? Silakan ditanya, nggak pernah takut kami. Cuman ada tadi saya sampaikan biar poin diskusi kita dapat. Oke, baik. Kalau Anda berani, Anda jawab Ya, pertanyaan saya. silakan. Kan? Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Yes. Oke. Apakah sifat Maha Pengasih dan Penyayang itu kekal? Kekal lah. Kekal. Oke, pertanyaan saya yang seterusnya adalah kepada siapakah ia mengasihi sebelum segala sesuatu ia ciptakan? Silakan. Kepada ia sebelum segala sesuatu diciptaan. Kepada siapa ia mengasihi sebelum diciptakan? Sebelum Kepada segala siapa? sesuatu Bluetooth connected. Kepada siapa? Maha pengasih kekal kepada siapa? Kalau belum ada ya ke seluruh makhluk lah. Seluruh makhluk. sebelum makhluk. segala sesuatu ia ciptakan. Sebelum segala sesuatu ia ciptakan. Iyalah seluruh makhluk lah. Kalau belum ada yang diciptakannya kepada siapa dia mengasihi gimana sih? Astagfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana nya? Jadi Kan pertanyaan saya seperti ini. Kepada siapakah yang Anda mengatakan tadi, yang Anda akui bahwa sifatnya Allah itu mengasihi, sifatnya yang kekal, mengasihi sebelum segala sesuatu ia ciptakan. enggak, sebelum kalau tidak ada belum diciptakan kepada siapa dia mengasihi? Ya, Enggak, pertanyaan apa? Dander, analoginya aja begini, Bang. Mungkinkah kamu membelikan baju anak-anak sementara kamu belum punya anak? Apa mungkin kamu membeli baju anak sementara kamu belum punya anak? Apa mungkin kamu membelikan susu ibu hamil sementara kamu belum punya istri? Itu simpel aja. Abang udah tahu jawabannya kan? Jadi sifat yang dimiliki oleh Allah itu diberitahukan kepada manusia agar manusia tahu ada sifat-sifat Allah. Jadi kepada siapa Allah itu memberikan menunjukkan maha pengasihnya? Ya kepada makhluknya ketika Allah menciptakan. Ketika sudah diciptakan manusia, baru Allah kasih tahu bahwa sifatnya Allah itu ada, yaitu salah satunya maha pengasih. Sama seperti bagaimana mungkin abang mau beli baju anak-anak sementara abang belum punya anak?
begini orang. Tadi dia mengatakan sifat Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu kekal atau tidak saya mengatakan begitu? Ternyata dia mengatakan kekal. Nah, kekekalan itu yang dia mengatakan kepada siapakah ia mengasihi? Oke, sekarang begini. Ada sifat kekekalan yang dimana kekekalan itu Allah sendiri yang buat. Saya kasih contoh ya Bang. Oke, contoh seperti seperti surga dan neraka. Kalau saya mengatakan surga neraka itu adalah sifatnya kekal, berarti sifat kekekalan surga dan neraka apakah sama dengan sifat kekekalan yang dimiliki oleh Tuhan? Tidak. Sebab apa? Sebab, ya sabar dulu Bang, Abang jangan ketawa. Makanya saya bilang, Kristen ini coba pakai logik. Silakan. Ya, kekekalan yang kita katakan kepada surga dengan neraka itu adalah Allah sendiri yang menjadikan mereka itu kekal. Bedakan kekekalan Allah dengan kekekalan yang yang dikekalkan oleh Allah. Contoh, neraka dengan surga itu siapa yang menciptakan? Allah. Apakah kekal? Kekal. Untuk siapa? Untuk nanti manusia. Terus, apakah sifat kekekalan yang ada pada surga dan neraka itu sama dengan Allah? Tidak. Kekekalan yang dimiliki Allah itu tidak, ibaratnya tidak berawal. Beda dengan surga dan neraka. Surga dan neraka kan berawal, Bang. Berawal dari ciptaan. Jadi Allah sendiri yang menjadikan mereka itu kekal. Beda yang ada pada Allah sendiri. Allah itu kekekalannya bukan berawal. Makanya kalau bagi kami, dia yang alfa dan omega itu tidak ada, Bang. Karena apa? Kalau yang ada, pasti yang akhir. Lawan kata ada, pasti akhir. Lawan kata atas, pasti bawah. Tapi kalau tidak berawal, pasti tidak berakhir, Bang. Tapi kalau ada kata ada, pasti ada kata akhir. Makanya kalau dikatakan alfa dan omega, itu yang awal dan yang akhir. Yesus berawal dari mana? Yesus berawal dari rahim ibunya. Awal dia muncul di bumi itu dilahirkan. Akhirnya dengan dimatikan. Kalau Allah itu tidak berawal, Bang. Kalau saya katakan Allah itu awal, pasti ada akhirnya. Kalau tidak berawal, pasti tidak ada akhir. Sama dengan surga neraka. Surga neraka kekal. Tapi yang menjadikan kekekalan surga neraka Allah sendiri. Allah menciptakan surga neraka dijadikan kekal untuk manusia. Beda dengan sifat Allah. Sifat Allah itu sudah ada pada Allah, yang dimana Allah itu tidak berawal. Terus kapan munculnya sifatnya Allah ini? Munculnya sifat Allah ini yang akan ditunjukkan kepada manusia. Ketika manusia sudah diciptakan, makhluk lain sudah diciptakan, baru Allah tunjukkan sifatnya. Sementara sifatnya itu sudah ada pada Allah. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Nah, kita balik bertanya dong. Aku naik, ada orang telepon. Aku naik balik ya. Aku naik balik, sebentar. Oke. Aku naik balik nanti. Oke. Aduh, diskusi. Cuma ayat keluar. Oh iya. Naik balik ya. Oke. Jadi itu ya. Kapan Allah menunjukkan sifat Maha Pengasihnya? Ketika manusia diciptakan, ketika makhluknya diciptakan, ketika makhluk hidupnya diciptakan, Allah tunjukkan Maha Pengasihnya. Terus apakah sifatnya kekal? Kekal, tidak akan bisa berubah. Jadi sifat itu sudah melekat pada Allah sendiri. Nah, ketika Allah menciptakan, baru ditunjukkan Maha Pencipta, Allah menciptakan, Maha Berfirman, Allah berfirman. Jadi kalau ditanyakan kapan Allah punya sifat ada, sifat Allah itu sudah melekat pada Allah. Kekal. Kapan ditunjukkan? Ketika Allah menciptakan semuanya. Loh, kalau kita mengatakan ketika manusia diciptakan baru ada, tetapi kekekalan
surga neraka itu Allah sendiri yang menjadikan. Saya akan menciptakan surga neraka itu kekal untuk makhluk saya nanti. Allah sendiri yang menjadikan kekal. Bukan berarti surga neraka kekalnya itu sebelum bersamaan dengan Allah ada. Tidak. Allah itu tidak berawal. Allah itu tidak berakhir. Allah itu tidak bermula. Jadi kalau ditanya dari mana datangnya Allah, Allah itu tidak berawal. Surga neraka itu berawal. Berawal dari mana? Dari ciptaan Allah. Apakah kekal? Kekal nanti. Udah simple. Kekal. Tetapi kekekalan surga neraka itu tidak bisa disamakan dengan kekalnya Allah. Lanjut, Blender. Tunggu dulu ya, maaf ya. Sebentar, Blender. Tadi ada yang tapping. Oten mengatakan begini. Sebentar, Fiona ini kayaknya Islam. Saya turunkan. Ada yang, barakallah, abang. Ada yang tapping begini. Nora, kamu udah ketar-ketir, makanya kamu diam aja. Saya jujur ya, kenapa saya dari tadi diam? Saya sebenarnya agak kesel. Saya jujur, saya agak kesal. Kenapa? Dari tadi saya rasa kalau memang, maaf sekali, ini maaf kalau menyakiti, perkataan saya menyakiti saudara muslim ya. Saudara muslim tahu tabiat saya, tahu sifat saya. Yang dimana saya kalau berdiskusi, saya berharap itu saudara Kristen yang naik. Kecuali kalau dia seorang apologet yang biasa naik. Saya kadang suka kok, kayak Blender atau Kang Dito ataupun saudara muslim yang sudah biasa, yang sudah lugas untuk berdiskusi. Karena saya kan juga kadang butuh off ya, butuh standby aja dulu gitu. Nah, ada saudara muslim yang naik, yang kayak tadi ya, ini maaf saya tidak mau menyinggung, saya bukannya mau menyinggung ya, tapi saya kan sudah katakan, ayo Kristen yang naik, ayo Kristen yang naik. Dan saya memang tidak suka untuk membahas-bahas kalau dengan netizen ya, untuk membahas-bahas bagaimana cara kami untuk berdiskusi. Yang kayak si Holong tadi, wallahi ya, kalau Kristen mengatakan saya takut, saya gentar diserang pribadi saya tidak masalah. Yang Ito minta itu Faruk minta, itu video penghujatan dia kepada Islam, bukan penghujatannya kepada saya. Saya tidak masalah diomongkan begitu sama dia, nggak masalah. Karena apa? Yang diserang pribadi saya. Yang Ito Faruk tadi minta itu rekaman yang dimana dia sudah mengutip ayat Al-Baqarah. Dia langsung mengklaim Allah itu penyesat. Kecuali dia bertanya, apakah Allah kamu penyesat? Nah itu tadi. Ya kalau memang omongan dia yang Nora itu mudah dikobel-kobel, saya nggak peduli. Yang ngomong anjing kok yang ngomong, pemakan babi kok yang ngomong. Peduli. Kayak siapapun saudara muslim kalau diserang pribadinya kan nggak ada peduli. Kayak Bang Zuma pun dikatakan begini, ya kan? Nggak peduli saya. Tapi yang saya cuma menunggu kapanlah kau nanti yang menghujat. Rupanya dapat. Al-Baqarah langsung dia sebut. Allah kamu menyesatkan kan? Nah itu sudah. Saya tidak peduli dia mau bilang dikobel-kobel kau Nora, begini kau Nora. Saya tidak peduli. Yang ngomong pemakan babi kok belum tentu. Makanya kalau kita bahas tentang perkawinan di dalam kekristenan, Kristen itu harusnya malu doh. Karena syarat pernikahan, sahnya pernikahan yang yang legalitasnya langsung dari Tuhan, dari Bapaknya Yesus atau dari Yesus, itu nggak ada. Jadi apakah boleh kita katakan zina? Jadi saya tidak peduli. Jadi saudara-saudara muslimku yang baik hati, yang selalu standby ketika saya berdiskusi, Masya Allah, kalian itu hebat sebenarnya.
Yang naik tolonglah saudara Kristen saja. Saya insya Allah alhamdulillah apapun cercaan, cacian, makian mereka kepada saya yang mengatakan Nora itu mau dikobel-kobel. Ya mungkin saudara muslim inilah Islam itu memuliakan wanita. Seorang muslim pasti memuliakan wanita. Jadi ketika ada saudari muslimahnya dikata-katain begitu sakit memang hati. Tapi saya tidak merasa tersakiti karena apa? Yang ngomong kan pemakan anjing. Pemakan anjing. Tapi kalau sampai saudara muslim saya yang berkata seperti itu sama seperti kayak kamu mengambil badan saya, kau hempaskan ke jurang yang paling dalam, sakitnya nauzubillah. Kalau saudara muslim ya. Tapi masalahnya pemakan anjing loh yang ngomong. Jadi saya tidak peduli, makanya saya senyum aja di situ. Saya hanya menunggu kapan kok, kena juga dia kan. Nah itu, jadi ya untuk saudara muslim saya yang di bawah, saya mohon maaf kalau memang di dalam room saya ketegasan saya minta hanya Kristen yang naik. Kita mau diskusi, gitu. Jadi ada si Blender, biar Blender yang jadi narasumber di sini karena memang saya juga agak sedikit kurang mungkin karena kurang istirahat lah. Anak saya semua nih kalau bangun harus jam subuh ya kan, terus ngurus semuanya gitu loh, karena udah terbiasa berapa minggu libur ya kan, berapa minggu libur, sekadang selesai subuh langsung tidur lagi gitu. Iya, gak ada lagi yang mau naik ini Blender, gimana Bu? Blend. Kau kacamatamu ganti-ganti, banyak duitmu. Menghujat Oten cair. Masa Kristen aja menghujat Islam dapat duit, kita juga dong menghujat Oten banyak duit. Masa siapa yang ya punya koin menghujat, masa Kristen aja, kita Islam juga dong. Agatha bisa merubah wajahnya karena menghujat Islam ya kan. Edis bisa ke Amerika karena menghujat Islam. RK bisa tadinya nggak makan karena menghujat Islam, sekarang bisa. Masa kita nggak bisa? Gimana sih? Kita menghujat loh Blend, kita kan nggak menghujat. Kita nggak menghujat, kita cuma menyerang Oten, ganas gitu ya kan. Gitu. Ya kita data. Mereka nggak menghujat. Ya, iyalah, udah tahu kan RK gimana dulu istri yang ngomong, kita nggak makan dulu, kadang-kadang mau beli beras aja jual baju loh, mau beli beras jual baju. Bagaimana juga Lina Wijaya menghujat Islam, menyerang Islam, dukung Kristen. Wah, begitu, itu yang menghujat ya. Kalau nggak menghujat nggak mau dukung Kristen, nggak mau dukung, nggak ada. Begitu RK dulu menghujat Islam, ketir, udah kena, mungkin getar ya kan, sudah mulai down, udah mulai nggak menghujat lagi, udah mulai nyusut. Edis, wow ganas menghujatnya, pindah, spender RK pindah ke Edis semua, wah ditinggalkan, stres, nangis RK, spender pindah ke Edis semua, karena menurun udah menghujat si RK, udah menurun ya kan. Jadi begitu Edis, nah tapi kerennya tuh rencana Allah ya teman-teman ya. Itulah skenario Allah. Kita dulu mengharapkan Edis itu ditangkap apa segala macam doakan, tapi Allah biarkan dulu Edis itu naik tiba-tiba jatuh. Kenapa? Dengan cara apa? Dari moncong Edis sendiri mengatakan Yesus punya Tuhan, Tritunggal buang ke sampah, bubar, busera ya kan? Bener nggak? Itu keren. Dari Kristen sendiri yang memporak-porandakan, keren nggak? Akhirnya apa? Mereka orang-orang yang membongkar terakhir, Allah buka aib mereka sendiri. Allah buka semuanya. Oten sama Oten saling cakar-cakaran, membongkar aib masing-masing. Keren kan skenario Allah? Makanya Al-Quran dengan jelas mengatakan di surah Al-Maidah, sampai kiamat mereka Kristen akan selalu berselisih. Keren nggak? Ya, Marga Sili Tengah. Bisa on cam? Lagi di gereja, nanti orang abang takut enggak? Enggak. Kenapa? Ada hantu rupanya di gereja itu. Enggak, nanti abang jadi kabur. Kok kabur pula? Emang ada hantu di gereja rupanya? Kok takut? Maksudnya gimana? On cam aja lah. Kok takut di gereja? Aja udah on cam aja lah. Kenapa? On cam lah.
Enggak, tadi Anda mengatakan takut di gereja. Emang di gereja itu ada hantu, ada setan gitu? Bukan ada, cuman Jadi- orang abang kan takut sama Tuhan Yesus kami gitu. Loh, kok takut? Iya, nanti pada kabur hostnya. Kok kabur cemana tuh Yesus? Bisa nongol dia? Bisa nongol? Ada di gereja tuh Yesus di dalam gitu. Setahu saya pada waktu penangkapan yang kabur muridnya. Muridnya aja pada kabur. Iya. Terus pada waktu gini Bren, Yohanes 8:58 waktu Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kan yang ayat 59-nya Yesus mau dilempar kan? Terus tapi dia kabur. Mau dilempar aja dia kabur sama batu. Gimana itu? Muridnya kabur. Waktu dia mau dilempar sama batu dia kabur. Ini Boru Aritona. Apa perkataanmu sudah betul gitu? Ini blender. Tadi dia bilang nanti kabur. Takut kalian sama Tuhan Yesus kami. Iya. Yesus di Taman Getsemani muridnya kabur. Waktu dia mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah ada, dia mau dilempar pakai batu, dia kabur. Gimana nya? Ada apa di gereja tuh? Ada hantu. Aku penasaran kok bisa takut dia on cam di gereja. Ada hantu, ada setan. Habis mananya di gereja itu? Rumah Itu yang Tuhan itu. Cicak-cicak di dinding aja tidak malu dia tidak pakai baju. Iya. Benar nggak Blen? Iya benar. Kok aneh Cicak-cicak kali ya? di dinding kan? Udah on cam, bisa on cam lah, on cam Marga. Kalau berdegi udah harus bisa. On cam lah. Jadi di Lopo Tua. Lampu tua rumahnya kau. Aduh Majang, kau bilang di gereja. Astaga, di lampu tuanya kau bilang di gereja. Iyalah, kalau lapo tua pun mana bisa kalian kalahkan, nanti itu aja orang kan. Astaga. Ini kan. Nggak apa-apa, terus open cam kita kasih sedikit. Iya. Aduh. Enggak, berarti gereja keduamu adalah lampu tua gitu. Ya kamu yang bilang mungkin. Loh, tadi kau mengatakan di lampu tua, tapi kau bilang di gereja, kan menipu kau tuh. Kau anggap lampu tua itu seperti gereja? Mbak, barakan tempat orang mabuk itu. Memang mabuk, sama. Nah inilah akibat apa sepele kalian sama gereja itu, akibat Yesus sendiri tidak ada memerintahkan kalian ibadah ke gereja. Justru Yesus mengatakan di Matius 6 nomor 5, janganlah kau seperti orang munafik berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Itu kata Yesus. Berdiri sambil berdoa. Itu kata Yesus. Siapa yang berdiri sambil berdoa ibadahnya? Kristen. Di ayat selanjutnya, tetapi berdoa dan beribadahlah engkau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Itu. Ini akibat apa? Nah, karena memang dikatakan orang munafik, jadi kau sepele. Gereja kau anggap seperti ada setannya, gereja kau samakan dengan lampu tua. Inilah kau. Rumah ibadah Tuhan tidak pernah kalian hargai. Coba bandingkan dengan masjid. Masjid bandingkan. Bagaimana perbedaan antara masjid dengan gereja? Masuk ke dalam masjid, rumah Tuhan loh, rumah Tuhan. Sedangkan kau saja masuk ke rumah kawan kau saja, kau lepas sendal kau, sopan kau ke rumah kawan kau, sopan. Bahkan ke rumah musuhmu sendiri pun kau lepas sepatumu. Rumah musuh loh. Ini rumah Tuhan. Pakai sepatu, aduh, gimana? Makanya inilah sepele kalau dengan gereja itu, nggak kalian anggap, ya kan? Nggak kalian anggap. Kau samakan dengan gereja itu lampu tua, kan kurang ajar kau. Rumah Tuhan kau samakan dengan tempat orang mabuk, nggak aja. Ada hantu kau bilang dalam itu, ada apa rupanya dalam itu? Ada hantu, hah? Ada setan dalamnya. Kok takut pula di gereja rupanya? Itu bangunan, kenapa harus takutkan? Nggak aja kau. Inilah kau, betul kan? Nggak ada perintah. Justru yang ada perintah dari Yesus, di atas batu karang inilah
kalian berdiri. Seharusnya pergi kalian ke tukang akuarium beli batu karang, udah begitu kalian berdiri di lapangan bola. Di lapangan bola itu kan, lapangan bola, kalian lepas sendal sepatu kalian pijak batu karang tuh, nyanyi kalian. Itulah cocok itu. Ya kan, cocoknya itu karena itu dalil. Di atas batu karang inilah kami mendirikan jemaat. Benar itu, di atas batu karang. Pergi ke tukang akuarium, pergi sana beli batu karang yang kecil-kecil itu kan di tukang akuarium kan. Pergi kalian di tengah lapangan bola itu, tengah lapangan bola, udah pendetanya di tengah, kalian keliling, buka sepatu sendal, pijak batu karang itu, udah sambil nyanyi kalian. Ku jamin gak ada yang geruduk, aman kalian mau 4 hari 4 malam nyanyi kalian sana, lapangan bola tuh, gak ada yang geruduk. Betul, nyanyi kalian, gitu-gitu kalian nyanyi, iya kan? Itu dalil, itu dalilnya. Makanya nggak ada perintah, mana tunjukkan dalil di mana Yesus memerintahkan gereja, mana? Aneh kadang. Dulu waktu pas gempa di gereja itu pendeta nyanyi Yesus juru selamat kami, Yesus juru selamat kami. Tiba-tiba gempa, ada kan videonya di Jogja, gempa, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah manggil Tuhan kita kan, kemana? Ada kan videonya kan yang di Jogja, ada videonya itu, gitu gempa dipanggilnya Tuhan kita, begitu nyanyi Yesus juru selamat. Kan ada videonya di YouTube tuh yang di Yogyakarta gempa itu. Itulah gimana Tuhan kami dipanggil saat gempa, Tuhan kami dipanggil, Allah Akbar katanya. Ada kan? Ada. Nah silakan mereka buka mute, buka mute-nya. Itulah kau kan, itulah salah kau naik tadi ke atas. salah narasi kau, salah narasi. Apa? Udah Ya ngomong udah aja kau dulu, bicara. terus. Udah kalau bicara. Dia dong. Aduh. Udah, kau gimana? Kan yang ku sampaikan tadi masalah gereja. Kau tadi merunut perkataanmunya, aku terkejut tadi, kenapa kok bisa takut, ada apa di gereja itu gitu loh. Kan kau yang mengatakan on cam aku di gereja, takut kau katanya. Kok takut kau on cam di gereja, itu rumah Tuhan. Marah bini kau kan, itulah kau salah, kau menipu, kau marah bini kau, nggak maki bini kau kan. Bila putu kau di gereja. Itulah kau tahap aja kau salah ngomong. Dalam bohong-bohong gitu. Kau kan tadi mau kritik kami, nanti digeruduk kan gitu kan? Salah ngomong, salah ngomong. Aduh, salah ngomong. Dia tadi niatnya, aku di gereja, nanti kau digeruduk. Tadinya mau ngomong kayak gitu dia. Tadinya mungkin mau ngomong gitu dia. Rupanya takut katanya, salah ngomong. Udah bicara lah, udah buka mute, silakan. Kan itulah kau kan. Itulah kan. Aduh. Dimarahi pula. Kau pun ya salah lah kau bilang, masa gereja takut, kau bilang salah lah kau. Dipikir orang ada setan di gereja itu, kau bilang takut. Itulah kau. Apa? Jangan bilang kayak gitu. Jangan bilang kayak gitu kau. Banyak kali salahmu. Takut sama Yesus, Tuhanmu kok ditakutin? Cuman preman emang Tuhanmu. Emang Tuhanmu preman. Udah banyak kali salah. Masa takut sama Yesus? Emang dia preman? Kan enggak. Bicaralah. Udah dikasih dispensasi kau nggak on cam. Cuman kau lucu, kau imut-imut kau. Makanya nggak apa-apa nggak on cam. Kau imut-imut. Imut-imut kau. Dan tadi salah aja narasi kau. Apa kau banyak cakap? Jadi makin bini kau lagi belakang. Teman-teman, ya beginilah oten teman-teman ya. Kita harus meyakini Al-Quran ini ilmu buat kita ya. Bagi yang nggak tahu, sekarang udah tahu ya. Jangan kalian ngumpat-ngumpat ya. Ini bagi, mungkin Allah akan memberikan apa ya kepada, tidak memberikan hukuman berdosa kepada orang yang tidak mengetahui. Tapi ini ilmu, aku bilang sama kalian. Kita harus meyakini perkataan Allah di surah Al-Baqarah. Sumum bukmum umyum fahum layar ji'un. Harus tahu nih, mereka Allah telah tutup mata hati pendengaran mereka. Ini harus yakinin teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu, mereka botol jadinya kan. Allah tutup mata hati dan pendengaran, ya kan. Peka, pura-pura peka. Kalau udah hati nggak nyambung bicaranya, memang beginilah. Karena mereka menolak Allah.
Inilah mereka, karakter mereka seperti ini. Jadi kita harus paham. Nah, ketika kita jadi emosi segala macam, kita yang bodoh ya, jangan ya. Ya, ini mungkin pembelajaran buat saya dan buat kita semua yang menonton. Kalau ada yang botol-botol gitu, memang begitulah mereka. Ya, memang begitu. Dan kemudian ya, kita juga jangan sampai ada hujatan-hujatan terhadap kafir Jimmy. Kafir Jimmy itu orang yang tidak menyerang Islam. Itu harus hati-hati. Berurusan dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Terusan kita. Nabi mengatakan melindungi orang-orang kafir Jimmy. Ya, buat teman-teman itu juga, itu dua pembelajaran. Kita harus mengenal. Kita harus mengenal lawan. Yang ketiga, apakah mereka punya akal? Tidak. Ya, akal itu fungsi untuk berpikir, pantas menilai, pantas tidak pantas. Mereka selalu mengatakan, pantaskah menuhankan Tuhan yang mulia, Tuhan yang mulia, yang perkasa, kemudian dia mati terhina? Pantaskah? Mereka mengatakan pantas. Nggak punya akal. Kalau orang nggak punya akal berarti gila. Bagaimana kita berdiskusi dengan orang gila? Itu aja. Jadi harus bisa mengontrol diri ya, karena jujur aku pun juga nggak mau naik tensi, naik asam urat, naik asam lambung diskusi sama Oten. Bayangkanlah ketika naik diskusi, naik tensi, udah masuk rumah sakit, diperiksa, dokternya Oten pula itu ya kan. Pak, kenapa Pak? Sakit. Kenapa? Gara-gara debat sama Kristen. Loh, saya orang Kristen, saya Pak Kitab nih, debat kita ya. Enggak diobatin aku, malah berdebat sama Oten. Ayo coba bayangkan. Gara-gara Oten sakit, jangan ya. Gara-gara Oten. Woi, Marga, silakan. Mananya? Habis buat dimaki bini dia, boy. Dimaki bini dia. Matilah kita. Hei. Aduh, memang semua teman-teman muslim ini udah saya kasih tahu, kalian mau mengatakan gak ada ilmu, di mana ada ilmunya? Kalau kalian banyak taping kayak gitu, gak ada ilmu mengatakan, berarti kalian gak percaya perkataan Allah. Cumananya gak meyakinin Allah kalian. Ya, gak usah bawa senang aja, bawa senang. Oten memang seperti itu. Harus yakini dulu, Oten seperti itu. Allah telah menutup mata, hati dan pendengaran mereka. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.